Halo semua, kembali lagi bersama saya Koko. Seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan pertama, bahwa channel ini dibuat itu untuk tujuan utamanya adalah membaca Alkitab sampai selesai. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas mengenai kejadian kedua. Maksud saya kejadian pertama. Jadi sekarang kita mau melanjutkan ke kejadian kedua. Tapi sebelum itu saya ingin menyanyikan satu lagu bersama gitar saya. Judulnya adalah Ons Jis. Ini lagu dalam bahasa Rusia yang artinya adalah Dia di sini. Dia di sini adalah Tuhan. Nanti akan saya tulis juga artinya apa dan kata-kata seperti apa ya. Ons Jis, Ons Jis, хочет встретиться с тобой, Он здесь, пред тобою, мой Господь, преклоняются сердце, знающий, могущий Бог, что ты здесь. Он здесь, Он здесь, хочет встретиться с тобой, Он здесь. Днесь на глаз его звучит, для тебя он говорит. Свет любви святой всегда горит. Он здесь, Он здесь, хочет встретиться с тобой, Он здесь, пред тобою, мой Господь, преклоняются сердца, знаю, всемогущий Бог, что ты здесь. Oke, kita mulai untuk kejadian kedua ya. Saya akan bacakan kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya ke manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, kalau di sini di Kejadian 2 ini terdiri dari 25 ayat ya. Kemarin pasal 1 terdiri dari 31 ayat, sekarang pasal 2 terdiri dari 25. Kalau berdasarkan dari hasil bacaan tadi, apa yang bisa saya tanggapi dari hal ini? Dari hal ini saya melihat betapa Tuhan Yesus itu sungguh dan sangat sayang sama kita, sehingga dia memperhatikan detail-detail yang benar-benar kita butuhkan. Seperti yang kita baca tadi, secara garis besar di sini itu Tuhan membuat Taman Eden, ya kan? Membuat taman di Eden. Tamannya itu terdiri dari 4 cabang. Kembali lagi, taman itu dibuat untuk siapa? Tentunya untuk manusia yang telah diciptakannya. Kemudian Tuhan menciptakan segala binatang, burung-burung juga. Sama halnya dengan sungai-sungai tadi, diciptakannya untuk manusia juga. Kemudian Tuhan juga menciptakan perempuan. Dari sini kita bisa melihat tadi ya, kalau
Tuhan ingin menciptakan penolong yang sepadan. Ya, seperti yang kita baca tadi, ternyata dari segi Adam sendiri bilang semua yang diciptakan Tuhan belum sepadan. Tetapi setelah perempuan dibuat, dan itulah penolong yang sepadan, yang sesuai dengan yang diperlukan oleh Adam. Dari sini ya, seperti kesimpulannya, saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu dia selalu memperhatikan kita. Dia paham apa kebutuhan kita. Dia paham kapan waktunya memberikan semua yang kita butuhkan. Seperti yang kita lihat ya, Tuhan tidak membuat perempuan terlebih dahulu, tapi dia membuatnya step by step. Dibuat dulu tempatnya, ya kan, tempat buat tinggalnya. Dibuat dulu, di sini ada nih nanti nih buat Adam nih supaya enak nih, saya kasih tumbuh-tumbuhan, saya kasih binatang, saya kasih semuanya supaya dia tinggalnya enak. Kemudian sudah semuanya, Tuhan bilang, kayaknya Adam butuh seorang pendamping deh. Dibuatlah Hawa. Gitu. Jadi di sini tuh benar-benar kita sebenarnya tidak perlu khawatir dengan kehidupan yang sedang terjadi, karena semuanya itu sudah direncanakan Tuhan. Dia tahu kapan semua kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Tapi dari sisi kita sebagai manusia, memang kadar kekepoan kita yang membuat kita menjadi terus bertanya-tanya, ini Tuhan sebenarnya bantu saya apa enggak sih? Tuhan ini ngeliatin saya enggak sih? Kondisinya saya ini lagi begini. Padahal kita nggak perlu kepo, maksudnya ini kapan sih Tuhan, kapan sih gitu. Sebenarnya kita tinggal bersabar aja gitu, menurut saya ya. Sabar, berserah aja gitu loh. Tuhan tuh udah nyiapin semuanya. Sedari awal dia nyiptain manusia, dia udah nyiapin semuanya. Dia tahu kebutuhan kita. Kita tahu kebutuhan kita, tapi kita tidak tahu apakah itu baik buat kita. Tapi Tuhan sudah pasti 100% tahu. Dan dia tahu kapan itu diperlukannya, kapan itu harus terjadi. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri pribadi, yang bisa saya tangkap di sini adalah 100% Tuhan memiliki rencana buat kita. 100% kita harus berserah padanya. Percaya saja sama semuanya, karena 100% pasti semua yang diberikan, yang akan terjadi sama kita pasti sesuatu yang baik buat kita. Seperti itu. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain setelah membaca ini mungkin ada masukan, ada keluhan, atau pengen sharing, silakan dia ditulis di kolom komentar di bawah ya. Tentunya ya kita tetap akan melanjutkan ini ya sampai selesai. Soalnya kita masih 2 pasal, masih banyak pasalnya ya. Seperti yang kita tahu kemarin ada ribuan pasal. Oke, jadi tetap semangat membaca Alkitabnya sampai selesai. Kita pasti bisa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.